Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat senja sahabat-sahabat penonton Ansor Pucawanginet yang telah setia menunggu kami. Siaran pada sore hari ini cukup spesial karena tadi sempat hujan, kemudian listrik juga mati dan kru dengan segala macam keterbatasannya itu terkendala hal-hal yang telah saya sebutkan tadi. Tapi bagaimanapun kami selalu berusaha mengusahakan yang terbaik bagi sahabat-sahabat penonton sekalian. Maka meskipun ini waktunya sudah mepet waktu berbuka puasa, kami tetap menyiarkan acara diskusi yang sebelumnya telah kami sebarkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Nah, pada sore hari ini hostnya adalah saya, Matabur Rifai, dan kali ini kita kehadiran salah satu komisioner KPU di Pati, Mas Haryono. Selamat sore Mas Har. Selamat sore. Sore atau malam ya? Sore, ini masih sore. Masih sore nih ya? Kalau sebentar lagi petang, kemudian baru malam. Oke, siap. Mas Har masih semangat ya? Alhamdulillah. Meskipun waktunya tinggal sedikit. Tidak ada masalah. Atau mau langsung sampai kesimpulan saja? Oh, kesimpulan penutup doa. Oke, sahabat-sahabat sekalian, sore hari ini tema yang akan kita diskusikan adalah pemuda dan pendidikan politik elektoral. Saya kira ini tema yang cukup menarik bagi kita untuk kita ulik satu persatu secara pelan-pelan meskipun kemudian waktunya terbatas, tapi yang jelas wacana-wacana mengenai pemilu, kemudian pilihan legislatif, pilkades dan lain sebagainya, meskipun ini baru 2022, itu sudah cukup santer diberitakan di berbagai macam media sosial maupun di media massa pribadi kita, di Facebook, di Instagram dan sebagainya, bahkan di story WA. Dan mungkin ini bisa jadi salah satu pijakan atau pemanasan bagi kita untuk ikut berpartisipasi nantinya. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, Mas Har, dalam berbagai macam diskusi, pemuda itu selalu posisikan sebagai simbol harapan, sebagai perubahan dan revolusi dan sebagainya. Nah, dalam konteks yang lebih spesifik, dalam kontestasi elektoral, kira-kira seberapa penting sih sebetulnya posisi pemuda itu? Ya, terima kasih ya. Jadi, menurut hemat kami, pemuda itu dalam konteks demokrasi yang dikembangkan di negara kita ini, demokrasi elektoral terutama, seberapa penting? Tentunya ukuran-ukuran yang sifatnya kualitatif. Saya kira kalau kita ambil skala 1 sampai katakan 10 gitu ya, ya setidaknya pemuda itu masih ada di angka 8, 9. Ya, artinya kenapa? Ya kita sebenarnya bisa melihat dari konteks kesejarahan kita sebenarnya di Indonesia ini. Artinya dalam perjalanan sejarah yang cukup panjang ini sebenarnya peran-peran pemuda itu sangat krusial, sangat krusial dalam membangun tatanan fondasi, kemudian nilai-nilai, kemudian membangun bagaimana kemudian Indonesia ini kemudian dikembangkan, bagaimana kemudian bangsa ini kemudian dikembangkan dan lain sebagainya. Makanya kemudian saya bilang bahwa 8-9 ini bukan tanpa dasar itu ya. Artinya bahwa memang pergerakan bangsa kita dari zaman era kolonial sampai kemudian zaman era sekarang. Ini kita bisa melihat bahwa peran-peran pemuda ini memang menduduki posisi yang cukup signifikan. Baik terutama juga misalnya di penyelenggara pemilu misalnya. Dalam konteks kalau penyelenggara pemilu itu kan ada 3 ya. KPU salah satunya, ada Bawaslu di satu sisi, kemudian ada DKPP itu ya. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu ini, generasi-generasi dan tenaga-tenaga muda ini sangat penting dalam konteks menyukseskan dan kemudian menyediakan arena ya. Pemilu ini kan arena, sebuah lapangan bermain bagi para kontestan dalam merebut kekuasaan secara sah, secara legitimit dan secara legal kan begitu. Lah tentunya di dalam konteks penyediaan arena ini, tenaga-tenaga muda ini cukup punya pengaruh yang punya andil yang cukup besar, baik
Ini dari aspek penyelenggara. Begitu juga dari sisi peserta. Peserta itu partai politik ya, partai politik dan kemudian pasangan calon, kalau presiden, wakil presiden atau gubernur, wakil gubernur dan bupati, wakil bupati. Ini juga kita melihat bahwa tren-tren generasi muda. Kalau pemuda itu sekarang kan kalau tergantung kita mau ambil definisinya siapa ya. Tapi generasi muda ini kan bisa kita lihat. Ini cukup banyak mewarnai dalam dinamika politik kita. Kemudian di sisi yang lain, dalam konteks kajian demografi atau dalam konteks kependudukan kita bisa melihat bahwa sebenarnya pemuda ini menempati proposisi yang cukup besar dalam tatanan masyarakat kita. Nah, ketika jumlah yang cukup besar ini, tentunya ini akan memberikan, kalau kita ngomong demokrasi elektoral, tentunya akan memberikan satu suara yang cukup signifikan dalam menentukan bagaimana masa depan bangsa, bagaimana masa depan kehidupan demokrasi, politik dan juga ketatanegaraan kita. Oke, jadi singkatnya kira-kira begitu. Signifikansi para pemuda dalam kontestasi elektoral itu bisa dibilang cukup besar berarti ya Mas? Sangat besar. Atau bahkan sangat besar? Sangat besar. Setidaknya dalam 3 aspek tadi. Pertama adalah meramaikan berbagai macam diskursus wacana mengenai politik elektoral terutama. Kemudian dari sisi penyelenggara bisa ikut serta sebagai petugas, staf dan sebagainya. Dan bahkan sebagai kontestan juga. Ya, orang yang dipilih. Ya, sebagai orang yang dipilih. Berarti bukan mitos? Ya, tidak, bukan mitos. Ya, artinya kan begini. Ya, artinya bahwa pemuda ini bisa bisa mengambil posisi tergantung pada apa yang disukai, apa yang diminati dan apa yang menjadi interest mereka masing-masing. Tentunya ruang-ruang ini diambil dalam konteks kemudian bagaimana memajukan bangsa dan kehidupan negara kita, kan begitu. Apakah kemudian mau mengambil peran sebagai misalnya dalam konteks legislatif, misalnya mau ambil menjadi anggota DPR, anggota Dewan, atau menjadi eksekutif gitu ya, menjadi bupati, kemudian menjadi wakil bupati dan sebagainya, atau bahkan mungkin presiden itu ya, atau kemudian mau ambil posisi dalam konteks misalnya, saya pengen menjadi pengontrol, ya bisa kemudian bergabung dengan lembaga-lembaga pemantau pemilu misalnya dalam konteks demokrasi elektoral ya, yang kemudian bisa menjadi balancing antara proses-proses yang kemudian berkembang, dan bisa juga menjadi penyelenggara. Bagaimana kemudian menyediakan area yang saya sebutkan tadi itu secara nyaman bagi para kontestan, bagi para peserta istilahnya ya, peserta pemilu atau pemilihan kepala daerah, agar kemudian bisa bermain secara fair play dan secara enak. Oke, tapi banyak banget loh Mas yang bilang bahwa pemuda sekarang itu apolitis, males sama parpol dan lain sebagainya. Coba misalnya kita gini, sebagai salah satu orang di KPU, mungkin Mas Har punya datanya juga, pada pemilu 2019 misalnya, itu persentase kemudian para pemuda yang turut serta memberikan suaranya atau golput, itu kira-kira bagaimana? Soalnya data-data tersebut mungkin bagi banyak orang itu tidak diakses, tidak tahu bahwa itu bisa diakses, atau mungkin tidak disebarluaskan. Ya. Jadi gini, ya memang itu kan anggapan. Pemuda apolitis, ada pemuda yang kemudian nggak peduli dengan soal-soal politik dan sebagainya. Ya ini juga tidak sepenuhnya keliru anggapan-anggapan semacam ini, karena realitasnya memang ada kan? Realitasnya memang ada. Makanya kemudian tergantung kemudian ini sebenarnya dilihat di mana dan dalam perspektif apa gitu. Tapi karena pada kenyataannya juga banyak anak-anak muda yang kemudian berpartisipasi aktif dalam konteks pemilu. Kalau terkait dengan partisipasi di pemilu 2019 kemarin di Kabupaten Pati itu sudah melebihi dari target partisipasi pemilih di tingkat nasional justru. Pemuda juga sama. Artinya pemuda dalam konteks sebagai kontestan ini juga sangat signifikan, lebih dari 50%. Nah, artinya
Eh, sekitar 80, hampir 90-an, sekitar 88%. Oke. Partisipasi di Kabupaten Pati. Artinya bahwa ini bisa dilihat secara apa namanya, secara kasar gitu ya. Interest, kemudian keterlibatan di dalam apa proses-proses demokrasi elektoral ini cukup baik. Cuman kita akui juga bahwa mungkin dalam apa namanya waktu-waktu ke depan, bagaimana kemudian kualitas itu yang kemudian perlu kita perbaiki. Di samping kuantitas juga tetap ditingkatkan lagi. Soalnya memang dinamis ya Mas. Kalau kita bicara soal statistik, kemudian memang ketertarikan dari masyarakat, terutama generasi muda, karena misalnya statistik golput dari waktu ke waktu itu selalu naik turun. 2014 itu lumayan tinggi, kemudian Betul. 2019 turun lagi. Betul. Kemarin kayaknya pemilu 2019 itu data maksimal orang golput itu 22,5% ya kayaknya. Ya, sekitar. Tapi itu bisa diatasi. Jadi gini, ya karena kenapa ini fenomena golput ya? Golput itu kan artinya fenomena tidak memilih ya. Artinya ketika tidak milih, ini kan kondisi yang kondisi absen. Artinya kalau kita bisa mengasumsikan, ketika absen ini berarti kan tidak ada pilihan yang cocok kan begitu. Nah, sebenarnya di sini ini kemudian satu peluang, satu ruang yang sebenarnya bisa dimainkan oleh pemuda. Nah, kenapa ada ruang yang kosong yang cukup besar ini yang kemudian tidak disediakan menunya kan begitu. Nah, makanya kemudian ini menjadi PR kita bersama bahwa kita tidak bisa melihat semata-mata golputnya tinggi misalnya. Yang tidak ikut berpartisipasi tinggi. Tetapi kenapa tidak ikutnya tinggi? Nah, ini kan bisa dilihat. Berarti bisa jadi kita bisa mengasumsikan menunya kurang cocok. Berarti kan begitu. Ibarat pilihan menu makanan dan sebagainya. Ini seleranya tidak pas dengan yang disediakan. Artinya apa? Yang bisa kemudian kita petik pelajaran. Sediakan menu, sediakan sajian yang kemudian sesuai dengan selera pemilih itu sendiri. Nah, ini peluang-peluang yang kemudian ke depan saya kira sangat bagus bagi teman-teman muda, asal kemudian ini bisa diolah. Kalau ada yang bilang gini gimana Mas? Ada nih banyak orang yang pengen menu baru tapi tidak diakomodasi negara karena sudah dikuasai oleh mereka. Misalnya kalau ada yang ngomong gitu gimana? Ini ya maksudnya tidak diakomodasi ini kan kemudian kita harus mengetahui aturan main. Jadi aturan main. Jadi pemilu sebagai sebuah aturan main, sebagai sebuah ajang perebutan kekuasaan yang legal. Ini kan memang ada aturan mainnya. Aturan main ini yang kemudian perlu dipelajari. Nah, jangan sampai kemudian bilang bahwa ini nggak diakomodasi, ini nggak diakomodir, ini nggak. Tapi sebenarnya tidak prosedural gitu loh maksudnya. Tapi karena tidak tahu aturan mainnya, sudah tahu belum aturan mainnya? Kalau belum, kemudian atau gini, kalau sudah tahu aturan mainnya, sudah berjalan dengan baik, sudah ditempuh aturan-aturan itu step by step sesuai dengan aturan main yang ada, dan kemudian memang ditolak gitu kan artinya, atau dikesampingkan, berarti ini tidak diakomodir. Kita bisa ambil kesimpulan itu. Tetapi ketika proses-proses itu belum dijalani dan kita hanya masih berbasis pada asumsi, ini tidak bisa juga. Makanya kemudian kita dorong bersama-sama bagaimana kemudian pemuda itu juga melek terhadap proses-proses politik. Tidak hanya kemudian wacana-wacana yang sifatnya blasting info-info yang hanya berdasarkan asumsi. Hanya berdasarkan asumsi atau bahkan hasil pemviralan dari info-info yang sifatnya mungkin secara sumber, secara kredibilitas data dan lain sebagainya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini kemudian perlu artinya bahwa melek politik itu. Jadi mungkin misalnya pernyataan-pernyataan yang sering sekali saya lihat di media sosial itu mahasiswa, para pemuda demo itu betul-betul lewat kajian atau enggak dan lain sebagainya, mungkin itu bisa
nggak sepenuhnya salah juga ya Mas? Ya, karena begini juga, artinya bahwa kadang di era yang saat ini yang kemudian segala sesuatunya itu kita bisa akses itu ya, apalagi juga segala sesuatunya orang itu kan dengan segala macam kebebasannya itu menyebarkan apa saja tanpa berpikir bahwa ada undang-undang ITE juga sebenarnya kan begitu. Nah, terlepas dari segala macam problematikanya. Betul. Makanya kemudian ketika info-info ini yang kemudian dari hari ke hari ini kan banjir dengan berbagai macam informasi. Tentunya bahwa banyak sampah di sana. Meskipun juga ada mutiaranya. Nah, bagaimana kemudian kita memberikan pembekalan terhadap teman-teman muda, bagaimana caranya memetik mutiara ini dan kemudian menyingkirkan sampah. Nah, ini kan belum sepenuhnya kemudian kita lakukan. Nah, ketika ini tidak dilakukan dengan baik, ya nanti akhirnya dapatnya sampah. Yang sampah itu dianggap sebagai kebenaran, karena dianggap sebagai sebuah common sense. Nah, ini yang kemudian perlu kita waspadai. Begitu juga dalam konteks pemilu gitu ya. Pemilu itu salah satu tantangannya yang cukup besar adalah hoax. Hoax itu bisa jadi hoax itu di dunia maya, dunia cyber, bisa jadi di dunia nyata, dunia kita sehari-hari. Jadi ini salah satu tantangan. Dan kalau misalnya mau ngecek dari waktu ke waktu ya, baik itu pemilu maupun pemilihan kepala daerah, itu pasti akan selalu muncul isu-isu yang terkait dengan SARA, yang isu hoax, ya pasti akan muncul. Karena itu memang sebagai dianggap komoditas politik paling kan begitu. Untuk sekarang setidak-tidaknya. Makanya kalau kemudian teman-teman muda ini kemudian cukup melek terhadap bagaimana menyaring berita, bagaimana mengambil mutiara dan kemudian menyingkirkan sampah itu, makanya kemudian ini juga akan memberikan kontribusi yang baik terhadap proses demokrasi elektoral kita, termasuk memilih pemimpin yang baik. Berarti kata kuncinya itu berada di informasi ya Mas. Pertama adalah para pemuda itu tidak hanya diberikan informasi bahwa politik ini penting, bahwa politik meskipun tampak jauh tapi sebetulnya sangat mengakar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kedua adalah politik itu punya prosedur. Kalau mau menggalang modal politik misalnya ketika kita tidak percaya dengan satu dua pihak, maka ya begini prosedurnya, ada langkah-langkah yang harus kita tempuh gitu ya. Ya, jadi karena kita nggak bisa hidup kita itu ya kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai zone politikon, sebagai warga negara juga. Kita sebagai warga tidak bisa terlepas dari kehidupan yang kemudian lepas dari ruang-ruang politik itu. Ya karena negara ini kan juga hasil produk politik gitu kan. Dan jangan-jangan kita di sini juga hasil kesepakatan politik kan gitu. Ya dalam pengertian yang cukup luas gitu maksud saya ya. Ya artinya jangan sampailah pemuda itu kemudian antipati terhadap politik. Nah, makanya politik itu harus dimengerti dalam konteks yang sebenarnya, bukan hanya dalam politik itu dimaknai sebagai partai politik atau pemilu atau bahkan pilkades atau bahkan pilkada. Bukan hanya semata-mata itu. Bagaimana kemudian politik ini sebagai sebuah proses untuk kemudian membangun satu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini yang baik melalui aturan main yang diciptakan secara bersama-sama, melalui mekanisme yang kemudian dilakukan secara bersama. Ya intinya dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat kan itu. Idealnya kan begitu. Dan tentunya kita tidak bisa ya kalau kita mau kehidupan dunia itu kan hadisnya kan jelas. Ya man arada dunya fa'alaihi bil'ilmi kan begitu. Ya artinya bahwa kita tidak akan bisa kemudian menguasai bidang apapun atau sesuatu itu tanpa kemudian kita bisa menguasai ilmunya itu. Ya nanti kalau enggak ya jadinya ya hoax, jadinya ya permukaan gitu. Kultumnya ditahan dulu Ustadz. Ada pertanyaan dari netizen, monggo. Dari Kro. Sebentar saya cek dulu.
Git. Gak ada? Mayoritas tanya kok telat Min, padahal udah nungguin lo tadi. Ya tadi listrik mati, hujan deras sekali dan kru hatinya sedang sakit. Ya itulah. Maka sempat terlambat. Ya. Tapi ini ada pertanyaan Mas Har dari Abdul Hadi. Nah dia ini tanya, Assalamualaikum Ustadz, saya Abdul Hadi dari Sokopuluhan. Saya selama ini itu merasa bahwa politik itu jauh sekali dari saya. Politik itu betul-betul punya jarak, sebab berbagai macam hal yang dilakukan oleh figur maupun partai politik di skala nasional sana itu kayak sewenang-wenang saja. Jadi saya merasa bahwa politik itu udah nggak usah di cawe-cawe aja. Kemudian banyak juga figur para pemuda yang maju ke tingkat nasional maupun daerah, tetapi pada akhirnya model-model kepemimpinan, cara kerja mereka itu juga sama seperti orang-orang tua yang dulu dikritik. Misalnya di Istana Negara, di PSI yang tidak betul-betul menyinggung isu-isu yang disukai oleh pemuda yang mewakili saya, itu tidak ada di situ. Jadi saya itu malah antipati sama politik. Gimana Mas? Kalau kemudian antipati, ketika melihat kondisi-kondisi yang kemudian menurut kita kurang baik, kondisi-kondisi yang kita anggap tidak ideal, dan kemudian kita menghindar, ini kan justru kemudian sama dengan ya kita membiarkan barang yang kemudian tidak baik itu menjadi semakin tidak baik, kan begitu. Artinya kan justru kita nggak boleh antipati itu ya sebenarnya. Jadi harusnya bagaimana kemudian dalam dalam kapasitas kita masing-masing lah, bisa kemudian ketika melihat kondisi-kondisi semacam itu bisa turut serta memperbaiki, kan begitu. Nah, kalau disebutkan bahwa ini yang dulunya kemudian dianggap bisa mewakili di konteks nasional, kemudian harapannya bisa membawa perubahan yang lebih baik, ternyata kok tidak baik. Ya berarti kan kemudian perlu kita lihat kembali. Jangan-jangan orang yang kita pilih tidak pas. Jangan-jangan orang yang kita pilih kurang tepat, kan begitu. Dan siapa yang memilih? Yang memilih kan yuk kita sendiri kan sebenarnya. Makanya kemudian yang harus kita perbaiki ya pilihan kita, kan begitu. Makanya kemudian pilihan kita perlu kita perbaiki. Karena bagaimanapun diakui atau tidak, siapapun yang kemudian mereka yang duduk baik itu di kursi-kursi pengambil kebijakan itu kan semuanya pilihan kita sendiri. Entah bagaimana prosesnya dan lain sebagainya, tapi bahwa faktanya itu adalah pilihan kita. Makanya baik buruknya yaitu pilihan kita, kan gitu. Lah kalau kemudian pilihan kita sendiri kemudian kita berantipati terhadap pilihan kita sendiri, lah terus bagaimana kemudian kita mau membangun kehidupan kita yang lebih baik? Kan tidak, yang harus diperbaiki ya bagaimana pilihan itu kita perbaiki. Lah kalau ada yang menyeleweng ya kita kritik dengan jalur yang benar tentunya, kan begitu. Oke, tapi ngomong-ngomong soal tadi yang dikatakan Abdul Hadi tadi soal representasi, itu pemuda-pemudi memang rawan ya jadi komoditas politik yang kemudian namanya dibawa ke sana sini untuk dijadikan brand. Rawan itu kan karena tidak well informed, kan gitu. Jadi tidak cukup informasi yang kemudian dimiliki. Jadi kalau dibawa ibaratnya kan gini, bocah itu ABG gitu ya. ABG itu misalnya dibujui, wah ini melu aku ya, ini, oke melu gitu kan. Kok karo koncone meneh, melu aku ya kok ono acara tertarik ikut lagi. Nah. Bukan cuma itu Mas, tapi misalnya ada parpol tertentu yang mengidentifikasikan diri sebagai representasi pemuda. Nah, makanya kan kemudian kita bisa melihat visi misinya. Kita bisa melihat bagaimana platform dari ideologinya, kemudian juga program-programnya dan lain sebagainya. Makanya kita tidak boleh hanya kemudian tertipu. Makanya saya bilang tadi harus punya cukup informasi yang baik sehingga kemudian kita tidak diombang-ambingkan, sehingga kemudian kita tidak berada pada pilihan yang salah. Jadi kalau misalnya ada parpol yang kemudian tadi contohnya ini mengatakan bahwa ini membawa visi anak muda, tetapi kemudian kok dalam prakteknya mungkin kurang sensitif terhadap kebutuhan pemuda. Lah berarti kan kemudian yang keliru ini siapa?
saya merasa ditipu kan begitu. Yeah. Lah kalau merasa ditipu berarti kan ini kan kemudian perlu kita lihat kembali. Yeah. Dulu kok bisa percaya itu bagaimana kan begitu. Jangan-jangan tidak cukup informasi kemudian ujung-ujung langsung percaya. Wah, kita menarik kemudian terus melu lah. Okay. Nah, jangan-jangan begitu. Yeah. Tetapi kalau kita punya cukup informasi, saya kira kita punya cukup modal untuk kemudian menentukan pilihan. Dan kalaupun salah pilihan kita, dengan cukup banyak informasi yang kemudian kita miliki, saya kira melesetnya atau madorotnya tentu akan lebih sedikit daripada kita tidak cukup informasi, tidak cukup ilmu ya, gampangnya begitu. Okay. Jadi jangan sandarkan harapan kalian kepada partai politik, sandarkan harapan kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mungkin itu Mas, hal-hal semacam itu, kekecewaan, kemudian kekhawatiran bahwa orang-orang yang telah dipilih yang sebelumnya itu konon merepresentasikan kita semua sebagai rakyat kecil, sebagai pemuda, itu pada akhirnya kemudian menciptakan pesimisme. Yeah. Salah satu bahaya laten saya kira yang kemudian bikin partisipasi politik orang-orang akhirnya turun gitu ya. Ya, memang yang prinsip ini kan gini Mas. Jadi kalau yang populer atau yang viral itu kan memang sesuatu yang kemudian tidak sedap, tidak enak. Tapi bagaimana kemudian contoh-contoh yang baik, best practice, kemudian contoh-contoh politisi muda yang kemudian cukup membawa perubahan itu kan. Ini kan di satu sisi mungkin juga kadang diekspos. Nah, kita itu kadang memang tidak berimbang. Kalau kita bisa melihat misalnya, ada berapa sih katakan ya dari pejabat tinggi kita yang duduk di eksekutif atau yang duduk di legislatif, itu yang kemudian punya track record atau punya perilaku yang tidak baik atau tidak aspiratif lah begitu, tidak kurang sensitif terhadap kebutuhan rakyat misalnya. Ada berapa? Dan kemudian yang lebih memperhatikan kepentingan rakyat ada berapa? Saya kira pasti akan lebih banyak yang baik. Okay. Cuman problemnya yang baik ini kadang ketutupan dengan yang tidak baik. Atau jangan-jangan memang nggak punya power Mas? Nggak punya power? Nah, kalau kita ngomong kemungkinan bisa jadi. Tetapi saya meyakini karena banyak orang-orang yang baik yang kemudian tidak suka diekspos juga. Saya punya beberapa senior dan ada teman juga yang ya baik di eksekutif maupun di legislatif, yang mereka juga tidak suka diekspos dan mereka punya kontribusi yang sangat nyata dalam konteks memperjuangkan kepentingan rakyat. Tapi kan ini mereka kan tidak dalam keinginan atau misi sebagai selebriti gitu ya, yang kemudian harus terkenal dan lain sebagainya. Tapi mereka memang bekerja. Nah, tetapi kemudian kadang itu ibaratnya nilas titik ya, atau susu sebelangga itu ya. Yeah. Maksudnya kalau susu belangga itu kadang ya, ya gara-gara nilas titik itu tadi itu loh. Rusak semuanya. Semuanya. Jadi susu sebelangga itu kemudian menjadi rusak. Nah, ini sebenarnya berlaku juga dalam konteks kehidupan politik kita. Ditambah lagi kemudian info-info yang nilai yang setitik ini tadi kemudian disebarluaskan sehingga kemudian bertitik-titik kan begitu. Dan kemudian diviralkan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian perlu kemudian kita juga sadari bersama bahwa ada hal-hal yang kemudian perlu kita tanggulangi bersama. Karena ini sudah menjelang buka puasa, mungkin ini pertanyaan terakhir Mas Dar. Yeah. Nah, kira-kira dengan berbagai macam latar belakang tadi yang sudah kita diskusikan mengenai kondisi yang setidaknya hadir dalam kehidupan kita sekarang ini, kira-kira ada langkah realistis tertentu yang bisa dilakukan pemuda nggak? Secara lebih spesifik ya, khususnya para pemuda, itu untuk membuat kontestasi elektoral kita nanti itu lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Dan mungkin sekalian pesan-pesan bagi para pemuda. Ya, cukup banyak ruang sebenarnya, tapi dalam konteks penyelenggaraan pemilu ya, karena pemilu itu kan, kalau tadi misalnya, pemilu kan masih 2024 ya, 2024 dan pemilu untuk pemilihan kepala daerah atau bupati dan wakil bupati di Pati ini juga sama 2024.
Jadi sekalian saya sampaikan ya, jadi kalau pemilu itu nanti digelar di 14 Februari 2024. Tidak diundur? Tidak diundur dan tidak diajukan. Jadi sampai hari ini masih keputusannya masih begitu. Oke. Kemudian untuk pemilihan kepala daerah atau pilkada atau bahasa resmi undang-undangnya adalah pemilihan, itu digelar di November 2024. Jadi dan tahapan untuk pemilu itu panjang, Mas. Jadi tahapannya itu diselenggarakan minimal 20 bulan sebelum hari H. Oh iya, matur nuwun. Terima kasih. Jadi 20 bulan. Kalau 20 bulan dihitung itu berarti sekitar Juni. Juni 2022 ini. Yeah. Artinya tahapan menuju hari H pencoblosan itu cukup panjang lah. Dalam proses ini monggo teman-teman pemuda, karena kita pastinya akan butuh namanya puluhan ribu tenaga untuk menyelenggarakan pemilu di Kabupaten Pati ini. Bahkan untuk Pati butuh puluhan ribu. Karena kalau coba dihitung ya, misalnya di tingkat KPPS itu pemilu 2019 itu ada 4.369 TPS. Oke. Dan masing-masing TPS kita butuh 7 orang. Ya silakan dihitung aja. Yeah. Kan puluhan ribu, Yeah, ada sekitar 30-an ribu lebih. Itu belum di tingkat desa. Ada 416, kemudian kali 3 ya. Kemudian itu kan cukup banyak. Ribuan juga. Belum di tingkat kecamatan. Kalau kecamatan 21 lah kali 5. Jadi cukup banyak. Itu baru di KPU, belum lagi nanti di Bawaslu. Jadi kira-kira itu, ruang-ruang ini bisa mengambil peran di sana untuk menciptakan lapangan arena yang bagus. Saya kira itu, Mas. Oke. Terima kasih Mas Her. Setidak-tidaknya sudah memberikan sedikit harapan bagi para pemuda agar tidak terjebak dalam pesimisme. Dan saya kira itu harus penting. Optimis, karena pesimis itu nggak boleh. Walatai asu kan begitu kan. Oke. Siap Ustaz. Terima kasih Mas Her sekali lagi. Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih juga telah menyimak acara Nganu pada sore hari ini, meskipun tadi durasinya sangat sedikit daripada sebelum-sebelumnya. Terima kasih sekali lagi, dan saya selaku host meminta maaf kepada sahabat-sahabat atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.